Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve, Shalom. Di video kali ini, kita akan membahas bersama tentang topik ejaan bahasa Indonesia, penulisan kata dalam bahasa Indonesia, dan penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, yang materinya disusun langsung oleh kakak-kakak kelompok 1 dari tingkat 3A Prodi Farmasi Poltekkes Kupang. Daripada makin penasaran, yuk kita simak videonya Besti. Jadi akan ada 4 bagian materi yang dijelaskan. Yang pertama ada pengertian dan sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua ada penulisan huruf dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga ada penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat yaitu penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi baik berupa kata, kalimat, dan sebagainya, dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca yang meliputi, bagaimana melambangkan tekanan, nada, durasi, perhentian, dan intonasi. Sejarah penggunaan ejaan di Indonesia dibagi menjadi beberapa tahap, di antaranya yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku tahun 1901 sampai dengan tahun 1947. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan bunyinya hampir sama dengan tuturan Belanda. Contohnya, huruf J untuk menuliskan bunyi Y, seperti pada kata sajang untuk sayang. Huruf OE untuk menuliskan bunyi U, seperti pada kata OEMOR untuk umur. Tanda diakritik, seperti koma ain dan tanda trema, untuk menuliskan bunyi hamzah, seperti pada kata-kata amur untuk makmur, akal untuk akal. Yang kedua adalah ejaan Republik atau ejaan Soewandi, yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Penyempurnaan terhadap ejaan Ophuijsen dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama, pada tahun 1938 di Solo. Dan kongres tersebut kemudian menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Ejaan ini bercirikan penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal OE yang diganti menjadi huruf U, dan dihapuskannya tanda apostrof. Tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya pada kata Jumat menjadi Jumat dan pada kata rakyat menjadi rakyat. Yang ketiga adalah ejaan pembaharuan yang dibahas dalam Kongres Bahasa kedua. Pembaharuan yang dilakukan adalah terhadap standar satu fonem satu huruf, dan diftong ai, au, dan we dieja menjadi aye, awe, dan oi. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Yang keempat adalah ejaan melindo. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Ejaan ini gagal diresmikan karena adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada saat itu. Contoh dalam ejaan melindo adalah pada gabungan konsonan TJ, seperti pada kata cinta, diganti dengan C menjadi cinta. Yang kelima adalah ejaan baru atau ejaan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang disingkat LBK. Pada 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaharuan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, A. Selain itu, dalam ejaan ini, istilah-istilah asing sudah mulai diserap, contohnya seperti ekstra dengan konsonan X yang diserap menjadi ekstra dengan konsonan K dan S. Yang keenam adalah ejaan yang disempurnakan atau disingkat ED. Ejaan ini berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Mashuri Saleh. Dalam perjalanannya, ejaan ini juga sempat mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan yang kedua pada tahun 2009. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z, yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Yang ketujuh adalah ejaan bahasa Indonesia, atau disingkat EBI. Ejaan ini mulai berlaku pada tahun 2015 hingga sekarang. Tidak banyak perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan edisi ketiga, revisi 2009. EBI hanya menambahkan aturan untuk huruf vokal diftong dan penggunaan huruf tebal. Berikutnya adalah penulisan huruf dalam ejaan bahasa Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Huruf-huruf yang digunakan dikelompokkan menjadi beberapa jenis.
Yang pertama ada huruf abjad, dari A sampai Z. Yang kedua adalah huruf vokal, yang terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Yang ketiga yaitu huruf konsonan yang meliputi semua huruf dalam abjad kecuali huruf vokal. Yang keempat adalah gabungan huruf konsonan, diantaranya adalah gabungan antara huruf KH, huruf NG, huruf NY, dan huruf SY, yang tiap gabungan itu melambangkan suatu bunyi konsonan. Yang kelima adalah huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal huruf AI, huruf AU, huruf EI, dan huruf OI. Dan yang terakhir yaitu huruf kapital, huruf miring dan huruf tebal. Tata cara penggunaan ketiga jenis huruf ini secara lengkap diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikutnya adalah penulisan kata dalam ejaan bahasa Indonesia, di antaranya adalah kata dasar, kata berimbuhan, kata bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya, dan yang terakhir yaitu kata sandang si dan sang. Dan tentu saja, semuanya itu diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Topik yang terakhir yaitu penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan ini dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu, yang pertama adalah unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti pada kata de facto dan de jure. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua adalah unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Berikut ini adalah beberapa contoh penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Oke, demikian materi yang dapat disampaikan. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, biar makin banyak orang yang tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.